kita pindah ke jagoan dari Spanyol yang ternyata di ayam-ayamin. Dan ini kembali kita ketemu sama Mas Haryo yang akhirnya kelihatan nih. Jose Lu malah gak dimainin, tapi gua aneh ya, menurut gua di saat opsinya Lingga ada, kok Jose Lu gak main dari awal, Mas? Ancelotti mau coba apa? Mencoba-coba Ya, kan dia udah jadi pelatih Brazil kan, gak ada pressure berarti kan? Iya, enggak. Ya dia emang lagi coba-coba komposisi. Dan kalau kita lihat emang kemarin arahnya memang udah ke Atletico kalau menurut gue ya. Permainannya mereka ngebaca permainannya udah jauh lebih gampang, lebih enak. Kalau gue lihat kan Atletico dari sisi yang sebelumnya gue bilang ini tim historinya emang lebih sering kalah dibandingkan Madrid. Tapi kalau kita lihat masuk ke pertandingan ini, gue lihat ini sebagai laga yang tadinya mengarah ke imbang atau kemenangan dari si Atletico sebetulnya. Dan gue nggak ngira juga kemenangannya bakal sebesar itu 3-1. Tapi apa yang gue lihat dari begitu mudahnya pemain-pemain Atletico, Morata 2 gol, Griezmann 1 gol, semuanya dibuat dengan sundulan, itu melihat ada masalah di lini belakang dari Madrid. Jadi bukan perkara lini depan, tapi lini belakang menurut gue yang jauh lebih bermasalah dibandingkan lini depan mereka. Tapi kalau Kak Aldi sendiri kaget nggak dengar? Iya belum depan. Ya udahlah, udah pernah kenal ya. Tapi pakai sosok hai. Aku lagi nanya. Oh iya. Parah banget lagi baru mau nanya loh. Mau nanya juga. Main di intercept aja. Gila. Gimana apa? Nanya apa sih? Jadi gimana? Emang gitu orangnya. Gila tadi Nas. Tan, nanya apa Tan? Tadi sengaja apa enggak? Sengaja. Awas, sengaja. Kak, jadi kalau sendiri kaget nggak ngelihatnya bisa dikalahin 3-1? Kan skor yang cukup besar dong. Mungkin kalau kalah masih 1-0 atau 2-1, marginnya nggak terlalu besar, masih bisa dimaklumi ya. Kalau ini nggak kaget nggak? Sebenarnya bukan kaget atau enggak, cuman karena seperti tadi Mas Aryo bilang bahwa skema gol dari Atletico itu dari skema yang sama percis. Dari sisi yang sama percis. Pakai C. Iya. Percis. Pertama, gol ketiga yang jadi penjaga orang terakhir Kamavinga, terus juga ada sempat Alaba, sempat juga satu lagi siapa Rudiger atau siapa gitu. Ya. Permasalahannya benar bukan di midfield, bukan di depan, tapi bagaimana cara back Madrid ini ngebaca arah bola lambung. Gimana cara back Madrid ini ngebaca arah bola yang sedang datang. Lalu entah kenapa ngelepas pemain yang lagi dijaga, berusaha untuk nyundul, gagal, pemain itu kosong, ya udah sundul. Nampak gampang sekali, baik Morata dan juga Griezmann membelokkan bola ke dalam gawang. Cuman yang buat gue nggak cuma terjadinya gol ini aja sih yang mengesalkan dari Madrid. Yes, Ancelotti mencoba untuk pakai formasi dia bilang kayak pohon cemara gitu. Ini formasi sempat bagus dipakai sama Ancelotti zaman di Milan dulu. Saat punya Kakak, Shevchenko, Seedorf gitu-gitu. Tapi dengan Madrid harusnya dengan skema seperti ini lu bisa mengumpan bola ke umpan ruang lu harus main karena lu punya sprinter yang cukup bagus. Even midfield lu kayak Valverde aja seorang sprinter yang bagus. Tapi nggak di-apply cara seperti itu di Madrid kemarin. Dan Atletico pun bukan tim yang menyerang banget loh intinya. Makanya tadi Mas Aryo bilang 3 gol ya ini sebuah hal yang nggak biasa gitu. Apalagi menghadapi Madrid. Harusnya seri itu udah oke banget ya, gitu kan untuk Atletico dan juga Madrid. Madrid pun kemarin ya memang sedang banyak pemain yang cedera juga. Dan berkali-kali gue bilang juga lu nggak bisa rely Bellingham untuk menjadi pemecah kebuntuan terus karena aslinya dia adalah seorang midfield. Kemarin starternya pakai 4-3-1-2, Bellingham di depan loh. Bellingham di depan, artinya apa yang mau harapkan seorang midfield ini. Dan saat lu nggak bikin gol, saat Bellingham nggak bikin gol kan dianggap, wah Bellingham drop nih permainannya. Sekedar karena dia nggak bikin gol doang. Padahal peran dia tuh jauh lebih dari itu. Mengamankan lini tengah, memotong bola, mengalirkan serangan balik. Itulah peran Bellingham. Cuman gara-gara dia dijadikan striker, di mana KPI striker adalah bikin gol kan. Saat dia nggak bikin gol, nampak jelek sekali pemain ini. Oke, kalau lihat proses golnya itu mirip ya, kanan, kiri, crossing, sundulan semua. Ini apakah ada miskomunikasi antara lini belakangnya Madrid dengan Kepa? Enggak juga sih, ya harusnya emang diambil sama back, karena itu kan bola bukan bola kiper untuk maju, bola-bola yang sebetulnya ada di jarak back untuk duel. Sementara itu nggak dilakukan. Alaba udah kita lihat, kalau dia bermain di kiri, kadang-kadang dia telat
untuk bolak-balik. Emang kadang-kadang tricky juga posisi Alaba. Dimana ketika dia main di tengah, kadang-kadang ketika dia harus duel di atas, itu juga sering miss. Kemarin yang terjadi, Alaba sekali jaga pemain, miss. Kedua, Rudiger itu juga miss. Dan gue rasa itu harusnya nggak terjadi pada Madrid ya. Maksudnya ya Kepa ya mungkin harusnya dia bisa lebih refleksnya untuk bisa nepis. Cuman ketika point blank range gitu begitu kosong, gawangnya nggak ada dijaga oleh back Siapapun kipernya juga. siapapun kipernya kan susah gitu. Apalagi bola sundulan. Sundulan kan jauh lebih sulit untuk ditepis dibandingkan tendangan gitu karena arahnya akan sulit untuk bisa ditebak. Kirain apalagi Kepa gitu maksudnya. Tapi Kak, ini kan Bellingham selama ini kan biasanya selalu jadi ibaratnya bisa dibilang dia jadi hero lah. Ya. Di hero di Menit-menit pertandingan di terakhir. menit-menit terakhir di pertandingan sebelumnya. Tapi di pertandingan kali ini nggak apakah udah mulai berasa overuse-nya atau gimana Kak? Nah, ini gue takutkan adalah narasi seperti ini. Kemarin menghadapi Getafe, hero-nya dia. Kemarin di Liga Champions juga hero-nya dia. Hoki itu tuh ada batasnya gitu. Laki itu ada batasnya gitu. Jadi ini dia jadi hero karena hoki aja. Ya karena menit 90 plus 5 itu kan ya udah lu udah tinggal mengeluarkan jatah hoki lu udah sampai segimana nih. Dan saat tim nggak bisa mengeluarkan potensi terbaik dari setiap pemain, lu hanya rely sama satu orang, lu susah gitu. Dan apalagi lu punya seorang striker kayak Joselu, ya lu nggak bisa rely on dia juga gitu. Makanya jadikan Bellingham di posisi dia, cari striker yang bagus. Itu buat gua. Dan emang Madrid lagi sulit karena Vini cedera gitu. Dan di penggantinya kemarin Rodri di kiri, Bellingham di kanan nampak belum bagus juga. Ya ini sedang dalam masa yang kurang menyenangkan lah bagi Madrid. Cuman kalah dari Atletico ini ya jangan terlalu digembar-gemborkan bahwa Madrid ini sekarang sedang drop. Belum. Ini masih early season, 6 pekan La Liga. Ya salah satu tim yang di atas kertas bisa ngalahin Madrid ya salah satunya Atletico gitu. Barcelona dan Atletico menurut gue ya dua tim yang punya peluang paling besar untuk bisa ngalahin Madrid. Satunya udah kena nih Atletico. Sebenarnya nanti Oktober mereka akan ketemu Barcelona di El Clasico. Cuman kalau gua ngelihat dari tadi penjabaran Aldi juga, pemilihan komposisi pemain itu yang menjadi masalah atau menjadi awal petaka dari kekalahan Madrid. Kita tahu Madrid ini kan lagi nyoba nyusun pemain. Di awal musim Ancelotti itu kan mendapatkan komposisi kan nggak gampang. Karena kan emang lo kehilangan Benzema, lo kehilangan Vini, berarti kan lo harus mencoba sesuatu yang baru. Formula baru. Ketika Benzema nggak ada, lo udah dapet sebetulnya kan dengan Vini sama Rodrigo di depan. Antisipasinya seperti itu. Ataukah kalau nggak ada Vini, tadi si Joselu atau Rodrigo. Tapi kan tetap si Bellingham harusnya sebagai pemain di belakang mereka. Komposisinya tetap diamond. Komposisinya tidak melimpah pemain tengahnya. Sementara kemarin pemain tengahnya kebanyakan, tapi overlapping. Ada Kroos di situ, ada Modric di situ, ada si Camavinga di situ, ada Valverde di situ, ada si Bellingham. Jadi gua rasa pemilihannya dari awal itu yang menurut gua keliru ya. Terutama kenapa pas lawan Atletico. Kenapa nggak lu coba komposisi itu bukan lawan tim yang punya potensi untuk ngalahin lu gitu loh. Tapi lu justru ubah komposisi yang sebetulnya udah bener, udah mendapatkan 5 kemenangan dari 5 laga awal, tapi kok lo ubah di saat melawan tim yang punya potensi untuk ngalahin itu lu. apakah sebuah kesalahan atau memang iya kalau lihat prestasinya Don Carlo kan udah dirakukan lagi di UCL apa? Kalau dia enggak juga kan? babak kedua kan dia narik Modric masukin Joselu kan berarti kan dia keliru nih di depannya harusnya dari awal gue mainin Joselu. Sementara di tengahnya udah bener si Bellingham mundur itu yang menurut gue apa coba dibenerin oleh Ancelotti di babak kedua adalah suatu bukti bahwa di babak pertama gue salah memilih posisi gambling. Ini perjudian dari Ancelotti, kadang berhasil kadang enggak gitu ya. Semalam kita lihat enggak berhasil. Ini perjudian juga nggak sih? Apalagi setelah Modric kemarin sempat dibilang ada yang ngambek gitu, nggak dimainkan, tidak jadi starting line up. Kemarin jadi starting up, kemudian di babak kedua langsung diganti. Ini melihat Modric sendiri, apakah memang pantas jadi starting line up? Melihat performanya, usianya juga sejauh ini, Mas Ara. Iya harus gantian sih sebetulnya. Lo nggak bisa harapin Modric akan starter terus. Lo nggak bisa harapin Kroos juga akan starter terus. Salah satu dari mereka mungkin akan menjadi starter di antara Camavinga dan juga Tchouaméni. Gue rasa ini komposisi yang 3 yang harus dimainkan oleh Madrid ketika mereka memulai pertandingan. Mau Modric masuk di babak kedua dan Madrid akhirnya tampil lebih bagus, itu lain cerita. Cuman untuk start antara Kroos dengan Modric, gue rasa udah bukan saat lagi bagi mereka. Mereka udah berkontribusi dalam 5 gelar Liga Champions mereka lah. Tapi untuk musim sekarang, gue rasa lu udah harus stick dengan Camavinga, Tchouaméni,
depannya Bellingham atau Valverde sekalian. Antara Kroos atau Modric bisa salah satu. Ganti-gantian. Ganti-gantian. Dan kemarin dimainkannya Modric sebagai nomor 10 itu kan ya jadi mengorbankan Bellingham karena buat maju ke depan. Iya. Itu kan posisi aslinya yang tadi dijelaskan Mas Haryo itu posisinya Bellingham. Cuman karena Bellingham ini di plot sebagai paling depan, jadi 10-nya itu Modric dan kelihatan sekali Modric sebagai nomor 10 ini menghadapi midfield dari Atletico ya kelihatan ya lu dihadapi sama Saul aja kelihatan jauh banget gitu secara speed, secara agility. Belum sama pemain-pemain lain juga dan buat gua mengorbankan Bellingham jadi striker lalu Modric jadi nomor 10 ini buat gua perjudian salah juga. Modric di deretan 3-nya aja tuh 6-8 bersama Chouameni bersama Kroos, Modric itu aman. Cuma nomor 10-nya jangan diganggu-ganggu lagi. Itu udah punya si Bellingham Nah, sekarang. melihat kondisi yang sekarang agak berat dong buat Madrid cepat untuk Nggak juga. Berarti sekarang kan lebih ke pemilihan pemain lagi aja. pemilihan pemain Iya, lagi balik ke Don Carlo ya. stick ke game yang sebelumnya 5 game itu pun juga dengan skema seperti itu pun belum tentu menang dan kemarin menghadapi Union Berlin pun Union Berlin kan di Liga Champions itu pun nampak kesulitan juga menghadapi tim-tim yang sebenarnya nggak low block juga. Union Berlin menghadapi tim yang pertahanannya bagus. Madrid tuh kesulitan sekali karena dia nggak mau lagi pakai umpan daerah seperti dulu kan dia back kirinya lempar jauh ke kiri. Karena nggak ada Vini, susah. Ya makanya Vini bisa ngejar ke sana. Nah sekarang tuh sangat amat rapat permainannya. Ivan Valverde pun juga jarang ke Rosette untuk ambil bola. Udah jarang sekali. Sekarang rapat sekali dan speed dari pemain Madrid jadi nampak tidak nampak keluar. Udah kelihatan ya titik lemah Madrid itu nggak ada Vini, nggak ada Benzema. Iya. Sejauh ini ya. Ya karena saat lu Winger punya cepat Vini, udah lu punya pemain cepat tapi lu bermain dengan skema yang rapat sulit. Sulit. Oke. Dan belakangnya jangan lupa Eder Militao sama Courtois kan Cedera. sampai akhir musim. Oke. Berat buat mereka. Switch untuk comeback pekan keberapa nih kira-kira ya? Agak sulit. Langsung. Kan gue bilang yang potensi ngalahin Madrid. Gue sih nggak melihat ini sebagai Sesusah-susahnya mereka menang, Bisa, dia ya. eventually akan menang lawan tim-tim. masalahnya bakal lawan Girona nih next kan. Nah, Girona termasuk Girona juga bagus. sangar. Girona bagus loh. Girona tapi terlalu terbuka Iya, mainnya. dan Girona ini adalah tim satu grup sama Man City. Kalau terbukanya main terlalu City terbuka, Football ya Group. serangan baliknya Iya. Madrid tetap bahaya. oke. Next. Tan, ada Saveran lagi nggak? Tan. Tunggu, Nggak, tadi manggil apa? salah sebut. Nggak mau. Ngambek lah. Nggak mau, tadi manggil apa? Tan. Tuh panggil Marnel dong dia. Nah, ini kan sesuai dengan Aldi yang bilang low block permainannya. Iya. Tapi Kak, jelasin dulu Kak, Boleh. low block tuh kayak gimana posisinya? Low block itu jadi dalam sepak bola itu ada disebut 3, ada final ada third paling depan, tengah, ada final third. Nah, saat dibagi 3 itu lapangan ada yang low, ada yang mid, ada yang high. Nah, low block itu adalah saat di mana barisan paling belakang itu bermain cukup rapat dekat ke garis gawang. Ini low block. Ada lagi permainan mid block cukup sampai ke midfield. Ada lagi yang high block, lini belakangnya main tinggi sekali high block. Itu biasanya tim-tim menyerang kayak Arsenal, kayak City, kayak nggak tahu Inter ya. Pokoknya tim ini sangat amat deploy lini belakangnya sangat amat tinggi. Itu disebut high block. Nah, kalau low block ini mundur sekali tim-tim bertahan kayak Burnley, kayak kemarin juga Atletico Madrid ini low block. Kalau di RSL low block aja. Nah, Tapi Mas Arya, yang mau mempopulerkan low block tuh siapa sih low block? Mid block terus high block. Sekarang kan banyak banget pandit-pandit yang ngomong kayak gitu. Gara-gara Ini permainan teman-temannya dia nih. iya. Teman-temannya dia nih. mainan Roblox, bukan? Bukan. Kak, itu siapa sih Kak yang awalnya Kalau mempopulerkan? yang mempopulerkannya sendiri kalau low block jujur gue nggak tahu ya. Aldi lah, siapa lagi? Karena gue nggak begitu memperhatikan tim-tim yang bermain bertahan, mungkin dari timnas gitu karena kalau timnas ini kan bermain ya nggak seintens di liga gitu, hanya kayak negara-negara dulu zamannya di Piala Eropa, negara-negara seperti Cekoslovakia itu negara-negara yang hanya memanfaatkan serangan balik gitu, dan sekarang pun Skemanya atau penyebutannya sih yang maksudnya Intan? skemanya kan. Kenapa? Iya, skemanya. Iya, Oh, skemanya gua kira gitu. penyebutan. Ya kan. Skemanya. Nah, kalau zaman sekarang sepak bola modern kan rata-rata udah menyerang semua gitu, kecuali tim-tim yang punya emang kayak Everton, Burnley di Premier League yang emang gaya bertahannya, skema permainannya emang memanfaatkan serangan balik. Tapi selebihnya tim-tim ini udah menghancurkan serangan lawan dari mid block ataupun juga high block. Oke, nah sorry aku nanya-nanya kayak Gak gitu kan apa-apa, supaya lebih gak apa-apa. ngerti gitu, itu ilmu juga buat mungkin ada juga yang belum ngerti Gak apa-apa, daripada Nes. kita. Iya. Kan Pada aku lagi ngambek. Enggak ini. Kalau ini enggak. pokoknya Kalau ini enggak. kalau dia beneran. Oh, CEO mana CEO? Oh, hadir tuh. CEO suka. Tio kecapean ada project. Iya. Nah, ini dari Kak Abrar. Ini nggak ada yang ngantin gue nih. Belum. Dari Kak Abrar. Nih ada saweran Ini lagi. cerah ya? Kak saweran nih dari Vicky. Nyawer Rp60.000. Thank you Vicky. Wih. Tanya apa, Tan? Ini pertanyaan
pertanyaannya, ini apa ya? Pertanyaannya Liverpool 5 kali kemenangan setelah overhaul lini tengahnya. Tapi kemarin lini belakang masih kurang rapat, sering ball watching. Ya, ya setuju gua. Van Dijk nggak ada dan nggak ada Van Dijk ini emang benar-benar ngaruh sih. Cuman kalau midfield ya kelihatan banget emang di bursa transfer musim ini emang Liverpool seperti tadi dibilang sama siapa tadi yang nanya? Itu Vicky. Mas Vicky emang bener-bener mereka ini overhaul lini tengahnya mereka dan terbukti kemarin meskipun starting Curtis Jones ya ada Elixir sama Szoboszlai nampak seger sekali Liverpool menghadapi West Ham dan lini belakang ya seperti kita bicarakan berkali-kali lah harus mencari seorang tandem yang tepat untuk seorang Van Dijk karena kalau gini terus kan susah banget untuk Liverpool kalau backnya begini terus apalagi kayak Konate Upamecano Konate bener kok Upamecano ketuker gue. Kalau nggak ada saweran lagi, gue lanjut nih, Intan. Iya, Aduh. oke. Ini tadi sudah bahas Madrid, sekarang kita bahas Tumben Barcelona bener. ya. Tumben bener. Bener lah, itu sengaja tadi gocek aja gitu. Alah. Oke, kalau musim lalu nih Barcelona sempat diragukan ya kemenangannya juara La Liga. Tapi musim ini Kenapa diragukan? Lu yang ragukan begini kualitasnya kok. sapi gitu kan dengan komposisi squad gitu kan. Sekarang udah perpanjang kontrak di awal musim berarti Iya. Barcelona sudah yakin gitu sama Safi atau memang takutnya nanti setelah sudah diperpanjang kontrak dengan pelatih-pelatih berkaca sebelumnya itu flop gitu. Ini memang udahlah sama Safi aja gitu. Daripada coba-coba pelatih baru lagi. Nggak ada jaminan namanya lu perpanjang kontrak terus lu bakal boost makin bagus atau drop, nggak ada jaminan. Dan buat gua kemarin juga seperti tahun lalu banyak yang bilang Safi out. Gue termasuk yang enggak karena juara La Liga itu bakal menutup semua. Lu main jelek, main nggak menghibur, potensi pemain muda nggak diorbitkan, itu semua bakal ketutup dengan lu juara. Apalagi sekarang menatap musim baru, Safi mengangkat pemain-pemain muda juga, transfernya juga cukup bagus, mendatangkan 2 Joao, terus artinya Joao Cancelo dan juga Joao Felix. Artinya langkah dari Safi ini udah mulai kelihatan bagus dan gue nggak ngerti ada alasan buat nggak memperpanjang kontrak Xavi ya. Jadi buat gue ini udah langkah tepat dan apakah setelah diperpanjang kontrak Xavi bakal flop? Mungkin. Apakah makin bagus? Juga mungkin. Dan sekarang yang jelas adalah Barcelona pemuncak klasemen di La Liga selesai. Oke, Mas Aryo salah satu yang setuju ya, pasti happy dengan perpanjangan Xavi ini. Ya, gue kan cukup realistis ya dalam artian gue menilai Xavi. Kalau lo ngelihatnya dia di Eropa, 2 kali dia gagal ngelolosin Barcelona ke fase grup Liga Champions, turun ke Liga Eropa. Kalah di semifinal, yang pertama kalah di semifinal, yang kedua kalah juga lama sama MU. Artinya Europa League ya? di Europa League. Artinya kan jelek performa dia dibandingkan sebelum-sebelumnya pasti mereka ke 16 besar lolos dari fase grup. Sementara 2 tahun di tangan Xavi mereka nggak lolos. Cuman on the other hand mereka juara dengan keunggulan poin yang cukup oke. Dengan rekor kebobolan yang begitu bagus, dengan rekor clean sheet yang begitu bagus. Jadi ada hal yang coba diperbaiki oleh Xavi, terutama dari sisi defense. Kan dia bilang, kalau gua jadi penonton, gua juga nggak akan suka cara main gua, cara main Barcelona. Dia jujur, tapi dia cukup realistis melihat ketika gua main dengan possession tinggi, ketika gua selalu mendominasi permainan, gue ngerasain kok kita kalah berapa kali, kita kalah total 7-0 sama Munchen, mereka kalah berapa kali di comeback, ketika mereka jaya-jayanya dengan possession football. Jadi dia mencoba compromise dengan gaya, kadang-kadang mereka direct footballnya ada, kadang-kadang defense-nya mereka mainkan cukup rapat, kadang-kadang mereka cuma transition football doang. Jadi berbagai aspek strategi itu coba dimainin oleh Xavi untuk dapetin hasil akhir jelas. Dia menjadi juara La Liga. Di musim ini kedatangan pemain-pemain lain gue rasa ini agak sedikit memberikan warna. Terutama kan orang mungkin langsung lupa ketika mereka nggak punya Busquets loh. Mereka udah nggak punya Jordi Alba loh. Ini 2 pemain yang masih krusial juga bagi Barcelona di musim kemarin. Terutama di sisi Busquets, dari sisi keseimbangan tim. Dari kecepatan emang Busquets dari nongol pertama kali Barcelona juga nggak punya kecepatan. Tapi dia punya kontrol dari lini tengah. Tanpa Busquets berarti kan dia harus mengubah dulu nih komposisi. Dicari lagi siapa sih yang cocok untuk sama Frenkie de Jong di situ. Akhirnya dia ngambil Oriol Romeu. Ternyata oke juga, ini pemain kan punya DNA Barcelona. Di Girona waktu itu dia tampil luar biasa bagi Girona, punya kemampuan di tengah yang luar biasa. Lalu sebelumnya dia main di Southampton kayak apa ketika nggak ada dia? Ketika nggak ada dia, kayak apa lagi? Turun banget kan Southampton. Jadi pemain-pemain yang dipilih membuat skema dia tuh semakin matang.
Tambah lagi ada 2 Joao, Wow, ya. Wow, Felix. kata Hashtag Nico, ada Joao. Joao. Ternyata Joao Felix bisa ngasih kontribusi yang tadinya nggak dipunya Barcelona. Ansu Fati cabut, ternyata sisi kiri bisa diisi dari dia. Iya. Di sisi kanan nggak ribet lagi. Rafinha akan main di kiri apa di kanan? Rafinha bisa main di kanan. Ada Lamine Yamal di sisi kanan. Ferran Torres bisa juga main di sisi kanan. Jadi banyak sekali alternatif yang bisa dimainkan oleh Xavi di musim ini. Ditambahnya pemain-pemain tadi ada yang cabut, tapi penggantinya bisa membuat skema dia Adaptasi sudah oke, dan ya. gua rasa semakin cocok dengan Barcelona. Berarti targetnya udah bukan juara La Liga lagi nih. Oh, targetnya memperbaiki keuangan. Targetnya hanya untuk mengembalikan Bukan. biar Iya. juara UCL buat gua masih terlalu early lah untuk Liga. Terlalu berat, masih- Walaupun mungkin karena materi pemainnya gue sih cukup pede dengan Barcelona musim ini ditambah 2 Felix dan juga Cancelo. Kelihatan banget ini 2 pemain benar-benar ngebantu Barcelona. Cuman mungkin target realistisnya adalah lu betulin dulu finansial lu, kondisi keuangan lu, jangan sampai lu harus up economic lever tiap musimnya untuk beli pemain, jangan sampai lu tiap musimnya lu kerepotan buat daftar pemain. Itu dulu aja, karena kalau prestasi tim kayak Barcelona, tim kayak Madrid ini bakal ngikutin. Lu nggak bisa juara Liga tapi lu mungkin juara di Copa del Rey, lu mungkin juara Liga Champion, karena ini dua tim besar Eropa yang trofi itu kayak ya udah bakal kayak ngikutin langganan aja. ya. Lu kalau sehat secara kondisi finansial sampai ya kita lihat kan gimana Camp Nou katanya mau dijual segala macam. Suruh buru-buru ini dijual juga. Makanya berarti kan Souvenir. kondisi keuangan Barcelona ini emang nggak beres. Makanya buat gue sih pribadi, gue pengennya Barcelona ini sehat secara finansial dulu, struktur tim sehat dulu, baru bicara soal prestasi. Walaupun demikian, prestasi juga jalan-jalan aja, juara Liga juga loh dia. Untuk menyeimbangkan neraca keuangan, menyehatkan itu berarti kan ada beberapa pemain yang harus dilepas dong. Iya berarti betul, ya. makanya beberapa pemain kan udah dilepas juga. Iya. Akhirnya dia mendatangkan pemain lewat loan. Felix, Iya, Cancelo, Cancelo. yang dimana peminjaman ini bisa dengan buyout optional. Jadi kemungkinan sekali Felix dan juga Cancelo dipermainkan di akhir musim karena dengan buyout option. Pemain-pemainnya juga pemain lainnya juga pinjaman juga, makanya pemain-pemain lain kayak Ansu Fati dicoba di loan juga yang mungkin punya gaji besar. Pemain-pemain lain juga akhirnya dilepas karena gaji-gaji pemain kayak Busquets gede, Alba gede, apa yang pemain yang gajinya besar dilepas untuk tujuannya menyeimbangkan finansial tim. Oke, ini yang menjadi apa ya pertanyaan, mau nggak mereka ini Joao dipermanenkan ya? Kalau melihat performa mereka pasti udah. Kalau Felix, iya. impian dia main di Barcelona, Bos. Barcelona, oke. Impian dia main di Barcelona. Jadi buat gua hanya tinggal nunggu waktu dan juga nunggu keuangan Barcelona siap panggil Sehat, untuk ya. mempermainkan si Joao Felix karena dia ngerasa bahwa ini adalah momen terakhir gue untuk membuktikan gue bisa main di tim besar. Di Chelsea gagal, di Atletico dia nggak senang dengan gaya negatif football. Jadi gue harap dengan Barcelona yang cukup menyerang, ini bakal menjadi apa ya? Bakal menjadi match yang luar biasa bagus. Oke. Mungkin pandangannya lo bisa lihat dari pemain-pemain kok mau ke Barcelona dengan gaji dipotong. Nah. Berarti kan pemain-pemain ini memang mau tampil buat Barcelona gitu. Jadi walaupun duitnya nggak ada, tapi mereka rela datang ke situ. Artinya mereka percaya dengan apa yang project yang dibangun Barcelona. Iya. Oke, sudah kita bahas Barcelona kemarin sempat deg-degan ya di babak pertama ya. Celta Vigo yang Iya. dilawan. Itu kalau lihat babak pertama itu kok bisa 3-4-0 bisa terjadi. Itu Iya. banyak kelemahan sebenarnya yang terutama di sisi Joao Cancelo yang melihat hal itu. Melihat Ali babak pertama Barcelona, itu menjadi sisi titik lemah Saat Barcelona. lu punya 2 fullback yang menyerang, Iya. ya otomatis lu bakal meninggalkan banyak lubang di belakang. Kemarin Celta Vigo dengan umpan daerahnya juga cukup bagus memanfaatkan itu. Hanya balik lagi saat lu punya striker seperti Iago Aspas, ya levelnya segitu aja gitu. Pemanfaatan tiap peluangnya, gue rasa ini harusnya bisa kalau lebih tenang. Walaupun Ter Stegen juga cukup bagus, beberapa save-nya juga lumayan oke. Di babak kedua selesai, Celta Vigo nggak menunjukkan performa yang begitu seperti babak pertama, sementara Barcelona menemukan momentum, perlahan tapi pasti akhirnya bisa menemukan kemenangan. Inilah yang gue bilang, tim-tim kayak Barcelona ini, they know how to win, walaupun sampai menit-menit paling akhir, dia bisa memberikan kemenangan bagi timnya. Oke, masih aman lah ya. Iya, Barcelona masih aman. Masih aman. Tapi Oke. hampir mendekati kejutan, hampir. Hampir. Deg-degan juga sih nontonnya.